pada tahun 410 Masehi, kota Roma yang menjadi simbol kejayaan dan kekuasaan berada dalam cengkraman kekacauan ketika Alaric, seorang raja Jerman dari suku Visigoth, melancarkan serangan brutal. Dalam amukan yang berlangsung selama 3 hari, tembok-tembok megahnya runtuh dan sejarah terukir dengan air mata dan api. 66 tahun setelahnya, Romulus Augustus, sang kaisar terakhir dari Romawi Barat, terpaksa melepaskan tahtanya, mengakhiri era yang agung dan memindahkan pusat kekaisaran secara sepihak ke Konstantinopel. Dengan pergeseran ini, cahaya peradaban mulai meredup dan dunia barat terperosok dalam kegelapan yang panjang. Zaman tanpa ilmu pengetahuan, tanpa sastra, dan tanpa tatanan yang beradab. Namun, kegelapan itu bukanlah akhir. Di balik bayang-bayang yang menyelimuti dunia, ada kisah yang jarang diceritakan. Konsep zaman kegelapan yang menyatakan bahwa kemajuan terhenti selama 1000 tahun setelah jatuhnya Roma adalah mitos yang telah membentuk pandangan kita tentang sejarah. Mitos ini begitu mendalam tertanam sehingga seringkali menyamarkan perkembangan yang sesungguhnya terjadi dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam kenyataannya, kemajuan tak pernah berhenti. Seperti pelari estafet yang saling menyerahkan tongkat, para ilmuwan dari berbagai belahan dunia terus membangun pengetahuan. Mereka menggali, mengadaptasi, dan mengembangkan ide-ide yang diwariskan oleh pendahulu mereka. Sains modern, mahkota peradaban barat, dicapai berkat pengoperan tongkat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tongkat pengetahuan ini sampai ke tangan ilmuwan Eropa tidak hanya dari para pemikir lokal, tetapi juga dari para cendekiawan dunia non-barat, khususnya yang berada dalam kebudayaan Islam, yang berkontribusi dari abad ke-8 hingga abad ke-16. Disinilah, di antara jalinan sejarah yang rumit, cahaya pengetahuan mulai kembali bersinar, menandai akhir kegelapan dan menyongsong fajar baru yang cerah di era Renaissance. Sebuah perjalanan panjang yang menunjukkan bahwa meskipun bayangan sejarah tampak menggelapkan, cahaya pengetahuan tak pernah padam sepenuhnya. Ehsan Mas'ud, dalam bukunya Science and Islam a History, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ilmuwan-ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern, menceritakan bagaimana jalinan Islam dan Eropa dalam sejarah zaman kegelapan itu. Dalam buku ini, Ehsan Mas'ud menjelaskan bahwa zaman kegelapan bukanlah zaman tanpa pengetahuan sehingga kelahiran zaman modern adalah upaya mandiri dari peradaban Eropa Barat dan menjadi kesuksesan mereka sendiri. Sebaliknya, banyak sumbangsi pengetahuan dari ilmuwan Muslim yang mempengaruhi para ilmuwan Barat bahkan mereka pelajari sehingga mampu melahirkan sejarah modern yang dikenal dengan zaman Renaissance. Dalam perjalanan pendidikan sains di Inggris, suatu narasi klasik telah terbentuk, satu yang seringkali mengabaikan kekayaan pengetahuan yang ada di antara dua era besar. Hingga baru-baru ini, cerita ini meloncat dari sosok-sosok gemilang zaman kuno seperti Euclides, Aristoteles, dan Archimedes langsung menuju kebangkitan zaman sains di abad ke-16 dan ke-17. Dalam pandangan yang umum, zaman kegelapan tampak berakhir begitu saja, dan kemajuan sains seolah muncul dari kegelapan tanpa pengakuan yang layak terhadap pencapaian sains Islam yang cemerlang di antara kedua zaman tersebut. Di tengah cerita yang dibangun, ada satu momen yang sering dipandang sebagai titik balik, ketika Galileo, dengan keberanian yang mengagumkan, menantang gereja Katolik dengan pernyataannya bahwa bumi mengelilingi matahari. Pengakuan dunia akan kebenaran Galileo dipersembahkan sebagai kemenangan cahaya rasionalitas atas takhayul, dan sejak saat itu, para ilmuwan Eropa Barat bergegas membuka tabir rahasia alam. William Harvey merintis penemuan peredaran darah, Isaac Newton menelurkan dasar-dasar fisika, Robert Boyle meluncurkan penelitian kimia, dan Michael Faraday meneliti dunia listrik. Inilah saat kita melangkah ke zaman nalar yang membawa kemajuan sains modern. Namun, benarkah sains benar-benar terhenti dengan jatuhnya Roma, hanya untuk bangkit kembali di abad ke-17? Seperti yang akan terungkap dalam buku ini, ada banyak cerita yang belum terungkap mengenai bagaimana ruang kosong selama 800 tahun tersebut diisi dengan penjelajahan sains yang mendalam dari tradisi Islam di zaman pertengahan.
serta dampaknya yang signifikan terhadap pemikiran sains barat. Di Kairo, seorang ahli fisika bernama Ibnu Al-Nais telah menemukan sirkulasi paru-paru, sebuah penemuan penting tentang peredaran darah melalui paru-paru pada abad ke-13. Di Andalusia, Abbas bin Firnas merintis teori penerbangan dan diyakini melakukan percobaan terbang yang berhasil 6 abad sebelum Leonardo da Vinci menciptakan ornitopternya yang terkenal. Di Kufah, Irak, Jabir bin Hayyan merintis dasar-dasar ilmu kimia lebih dari 900 tahun sebelum Robert Boyle. Peneliti kontemporer semakin menggali hubungan ini. George Saliba dari Columbia University, dalam karyanya Islamic Science and the Making of the European Renaissance, menunjukkan bagaimana Nicolaus Copernicus, ahli astronomi Polandia, mengandalkan karya ilmuwan Islam sebagai landasan penemuan revolusionernya bahwa bumi mengelilingi matahari pada tahun 1514. Dalam bidang matematika, aljabar, cabang ilmu yang memungkinkan perhitungan angka-angka yang belum diketahui, dijumpai berkembang di Baghdad pada abad ke-9 berkat Musa al-Khawarizmi, yang membawa hasil karya dari para matematikawan India. Bahkan, solusi untuk perhitungan kuadrat majemuk yang menjadi dasar banyak perhitungan modern merupakan hasil pemikiran penyair dan ilmuwan Umar Khayyam. Dan di bidang optik, penelitian Hasan bin Al-Haytham yang dikenal sebagai Al-Hazan di abad ke-11 di Kairo telah membangun banyak pemahaman kita tentang cahaya. Dalam narasi yang lebih lengkap ini, jelas bahwa sains tidak terputus oleh waktu. Ia adalah sebuah jalinan yang terus berkembang, diperkaya oleh banyak pemikir dari berbagai belahan dunia. Sebuah cerita yang menantang kita untuk melihat sejarah sains dengan cara yang lebih luas dan mendalam. Di balik kemegahan zaman pertengahan Islam, tersembunyi warisan luar biasa dalam bidang sains terapan yang seringkali terlupakan. Spirit dan prinsip Islam, bersama dengan semangat imperium baru, melahirkan para pemikir dan pencipta yang cemerlang. Salim Al-Hasani dari University of Manchester mengungkapkan bahwa beberapa peralatan modern yang kita kenal, seperti mesin penjual minuman otomatis, mungkin memiliki akar dari pengaruh ilmuwan Muslim. Di antara mereka, Al-Jazari, seorang insinyur Turki abad ke-13, dikenal karena inovasi luar biasanya dalam rekayasa industri, menciptakan komponen penting seperti engkol, poros, dan piston yang kini menjadi bagian integral dari mesin mobil modern. Sementara itu, di Baghdad pada abad ke-9, 3 bersaudara yang dikenal sebagai Bani Musa menghibur masyarakat dengan mesin tipuan yang cerdik dan brilian, karya-karya yang jika dilihat hari ini, tetap akan memukau banyak orang. Meski contoh-contoh ini tampak seperti kilasan kejeniusan yang jarang, mereka jauh lebih dari itu. Nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi dan Hasan bin Al-Haytham seharusnya diakui sama pentingnya dengan Newton, Archimedes, James Watt, dan Henry Ford. Namun, sayangnya, pencapaian mereka seringkali terselubung dalam mitos zaman kegelapan yang menyesatkan. Perdebatan mengenai alasan dibalik hilangnya pengakuan ini telah mengemuka, terutama dalam konteks hubungan antara Barat dan Islam serta sejarah ilmu pengetahuan. 2 pandangan utama muncul. Satu berargumen bahwa para cendekiawan Muslim hanyalah penjaga karya-karya klasik tanpa menambahkan kemajuan yang berarti. Sementara yang lain mencermati bahwa sains Islam lebih dari sekadar proyek penerjemahan, sebuah usaha luar biasa untuk menerjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab selama zaman keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Keberhasilan fenomenal ini memastikan bahwa pengetahuan klasik tidak sirna, tetapi juga menandakan bahwa tradisi kecendekiaan Arab sudah ada jauh sebelum zaman keemasan dan bertahan setelahnya, menyebar ke berbagai belahan dunia seperti Kairo, Cordoba, Persia, dan Uzbekistan. Dalam narasi klasik yang dikemukakan oleh para orientalis, diungkapkan bahwa kehidupan intelektual Muslim pernah bersinar gemilang di bawah dinasti Abbasiyah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, pendekatan progresif rasionalis mendominasi, membebaskan ilmuwan Muslim untuk menerjemahkan dan menggali ilmu pengetahuan Yunani. Namun, seiring dengan tumbuhnya pengaruh konservatisme yang lebih menekankan tafsir harfiah terhadap wahyu, sains perlahan tereduksi.
Titik balik muncul dengan polemik yang dilancarkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali pada abad ke-12 dalam karyanya Tahfudz al-Falasifah. Setelah itu, saat serangan brutal bangsa Mongol menghancurkan Baghdad dan banyak kota Islam lainnya, kehidupan intelektual merosot, tepat ketika bangsa Eropa mulai mengadopsi pengetahuan yang diwariskan oleh para cendekiawan Arab. Namun, narasi klasik ini kini mulai dibongkar. Pandangan bahwa sains Islam telah berakhir setelah Al-Ghazali atau serangan Mongol ternyata keliru. Banyak pemikir besar dari era Islam seperti Al-Jazari, Ibnu Al-Nais, dan astronom Nasir al-Din al-Tusi melanjutkan tradisi ilmiah ini jauh setelah awal kebangkitan zaman Renaissance Eropa. Mereka adalah saksi bisu bahwa cahaya pengetahuan tidak pernah sepenuhnya padam, dan sains terus berkembang meski dalam bayang-bayang sejarah yang rumit. Sebuah kisah yang menantang kita untuk melihat lebih dalam dan menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh peradaban Islam. Dalam kegelapan mitos zaman kegelapan, satu lagi penyelewengan mencuat, pandangan sepihak mengenai hubungan antara Barat dan Islam yang seolah tak pernah terjalin. Sejarah menciptakan gambaran bahwa pertukaran pemikiran di antara kedua peradaban ini sangat terbatas, hanya sebatas warisan buku-buku klasik Yunani sebelum bangkitnya zaman Renaissance. Namun, di balik kesan tersebut, tersembunyi kisah yang lebih dalam. Perang salib dan kesalahpahaman yang mengakar antara negara-negara Barat dan Islam pada masa kini memperkuat anggapan bahwa hubungan yang saling menguntungkan di masa lalu sangat sedikit. Banyak ilmuwan zaman Renaissance mungkin meremehkan atau bahkan menyembunyikan jejak hubungan mereka dengan Timur Tengah, entah karena alasan politik, agama, atau ketakutan akan stigma. Konsep zaman ke-8 pun semakin memperkuat kesan pemisahan, bagaimana mungkin ada koneksi antara peradaban Islam yang gemilang dan bangsa Eropa yang terpuruk dalam kegelapan yang tak beradab. Namun, penelitian sains dan arkeologi modern mengguncang anggapan ini. Bukti-bukti menunjukkan bahwa interaksi antara dunia Islam dan Barat sudah ada sejak abad ke-7, jauh lebih mendalam daripada yang selama ini kita ketahui. Dalam konteks ini, menyebut dunia Islam dan dunia Barat seolah terpisah adalah kesalahan besar. Yang lebih tepat adalah mengakui bahwa keduanya adalah bagian dari satu dunia yang sama, sebuah jalinan sejarah yang kaya, di mana ide-ide dan pengetahuan saling mengalir. Meskipun seringkali terhalang oleh mitos dan prasangka. Dengan sudut pandang yang lebih luas, kita mulai menyadari bahwa cahaya pemikiran tak pernah sepenuhnya padam. Ia selalu ada, meresap dan bersinar meski tertutup oleh kabut kegelapan. Kini saatnya untuk mengangkat tirai yang menutupi sejarah dan merayakan warisan bersama yang telah membentuk perjalanan peradaban manusia. Di tengah gemerlap perdagangan yang mengalir di Eropa Barat pada abad ke-8 hingga ke-10, para saudagar berbahasa Arab muncul sebagai pelopor. Mereka membawa barang-barang mewah seperti gula, karpet, dan sutra memenuhi keinginan orang-orang kaya yang haus akan kemewahan. Dalam perjalanan sejarah ini, jejak uang logam dinar emas dengan tulisan Arab dapat ditemukan menyebar di seluruh penjuru Eropa, menandakan betapa kuatnya pengaruh budaya dan ekonomi Arab. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan terjadi di Inggris, uang logam emas dari masa Raja Offa dari Mercia, penguasa yang terkenal karena membangun Offa's Dyke. Uang logam ini, yang berasal sekitar tahun 773 sampai 796 Masehi, kini dipamerkan di British Museum di London. Menariknya, meski mirip dengan dinar yang dibuat untuk Khalifah Al-Mansur di Baghdad, di tengah kalimat Arab yang menggema tiada Tuhan selain Allah, terdapat tulisan Latin besar, Offa Rex. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa ini adalah tanda bahwa Offa memeluk agama Islam. Namun, ada juga yang meyakini bahwa dia sekadar meniru uang tersebut untuk bertransaksi dengan para saudagar Arab, sebuah langkah cerdas dalam membangun hubungan perdagangan internasional. Sementara itu, di seberang selat Inggris, Karel yang Agung, penguasa Frank yang berambisi, tak mau ketinggalan. Ia mencetak uang logam perak bernama denarius yang jelas terinspirasi oleh dinar Arab. Karel sangat terpesona oleh barang-barang mewah dari timur. Hubungan diplomatiknya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Baghdad menjadi legenda.
pada tahun 801 Masehi, Harun mengirimkan seekor gajah bernama Abul Abbas kepada Karel, menyebabkan kegemparan di jalanan Aix-la-Chapelle. Karel juga menerima berbagai barang berharga, gading berukir, nampan, kendi emas, papan catur, tenda, tempat lilin kuningan, dan jam air yang membangkitkan decak kagum dari semua yang menyaksikannya. Penelitian oleh para ilmuwan seperti Nabil Matar dari University of London mengungkap adanya hubungan yang mendalam dan berkesinambungan antara dunia Islam dan Kristen Eropa selama abad pertengahan. Pertukaran pemikiran dan barang terjadi di berbagai tempat, dari Spanyol hingga Sisilia dan Prancis Selatan, tak ketinggalan melalui Bizantium. Dalam narasi ini, kita akan mengeksplorasi lebih jauh bagaimana sains dan teknologi Islam menyusup ke dalam tatanan Eropa, serta kesamaan yang muncul antara budaya Islam dan cara hidup Barat. Dengan menggali kedalaman interaksi ini, kita akan memahami lebih baik bagaimana dua dunia yang berbeda saling berkolaborasi dan menginspirasi satu sama lain, menciptakan warisan yang kaya dan beragam dalam sejarah umat manusia.